Makanya kalau ada menggunakan bahasa yang berbeda itu luruskan satu bahasa. Ini sebenarnya hanya selisih bahasa sehingga beda pemahaman di antara keduanya. Satu mengatakan Allah itu wujud. Wujudnya Allah tidak ada tidak ada keserupaan dengan makhluknya. Ada satu lagi ini yang mengatakan bahwasanya wujudnya manusia adalah wujudnya Allah. Ya benar semua, tidak ada yang disalahkan. Yang pastinya kalau sudah berdamai di dalam dirinya atau berdamai dengan diri sendiri, sudah pasti bahagia. Tidak mungkin akan salah paham, dan semuanya dengan kata lain yang antum bilang salah paham, salah persepsi dan miskoneksi, yaitu karena sama-sama tidak tahu jalan, cuman baru menyatakan dirinya tahu, saya yang tahu, padahal semuanya nggak ada yang tahu. Bukan begitu Bang El? Jadi begini ya Pak ya, sebelum kita adanya perdebatan, seenggaknya harus tahu tendensi yang akan dibicarakan. Jadi nggak seperti ini asal ngomong, asal jeplak, asal ceplos. Tak ada sedikit pun mengarah ke ilmu. Awan nafsu semua itu. Ya itulah karena landasannya awalnya niatnya adalah akulah yang paling benar, tapi tidak saling isi mengisi begitu loh, udah tendensius begitu Bang El. Coba kalau sudah berdamai dengan dirinya, kalau diri sendiri nggak ada itu istilah tendensius, kita saling menghormati untuk apa yang kita bicarakan, kan begitu Bang El. Kalau bicara ilmu, semua setiap ucapan juga ilmu gitu. Apa sih sejatinya ilmu Bang El? Monggo dilanjut. Ini dari kemarin sampai lusa selalu yang dikatakan sadat salasa. Apa nggak ada lagi kata-kata yang lain selain sadat salasa? Waduh, Ki Unang ini gimana nih Ki Unang? Ya Gusu, Abah Unang itu suruh minum obat. Biar sembuh kembali katanya Habib kecil ini. 3 kali 33. 3 kali 34. Itu 3 kali 34. Gusu, Habib kecil itu bilang kepada Abah Unang ya. Aku ini heran ini Romo Romli. Yang namanya orang Islam ini semua tahu yang namanya syahadat itu mesti syahadatain. Kok syahadat salasa ini gimana? Ini termasuk aliran underground ini, bahaya ini. Waduh. Bisa-bisa kayak Panji Gumilang nih. Hah? Sekte-sekte Ki Unang nih. Iya, tenang Beb. Ya kalau Abah Unang sahadatnya cuma 3 itu. Abah Gusti Jaga Sukma lebih tuh. Abah Gusu. Coba panjenengan. Abah Gusul. Abah Gusu, ini Abah Gusu Beb. Abah Gusul. Abah Gusu. Abah Gusul. Iya. Abah Gusdur katanya. Abah Gusu. Iya lanjut. Ini kemana nih Syekh Sunarto ini? Syekh. Lu nggak nongol-nongol lu Syekh. Lah iya Gusu, banyak orang menghadiri haul Habib Fulan bin Fulan, tapi sedikit
yang mengunjungi atau menghauli Imam Ali. Itu katanya Pak Si Dadang, Pak Dadang. Wong kita ini kirim kepada Sohibul Bait, Sohibul Haul, itu kan kirim doa. Sebenarnya sejarah membuka bahwa dulu terjadi suatu kejadian tragis. ya bener lah, kesedihan itu melanda di diri kerabat beliau Rasulullah SAW. Tapi kan gak harus lebay gitu loh, gak harus balau-balau sedih terlalu berlebihan. Karena apa ya, mungkin itu kejadian masa lampau. Masalah itu kan kejadian masa lalu tuh, diambil sebagai pelajaran dan untuk kedepannya menjadikan yang lebih baik daripada yang lalu-lalu. Kepada diri beliau, Sohibul Bait, atau segenap para nasab sanad yang bersambung, ya dengan berat hati ya, memang kejadian ini memilukan, tapi kan harus diambil sebagai pelajaran yang terbaik dan terbaik. Itulah cerita Allah, ringkasan cerita Allah sendiri. Loh, kejadian itu kan udah masa lalu. Itu kan cerita-cerita dari orang Timur Tengah. Mengapa kita harus meratapi mereka? Kan setiap manusia punya cerita sendiri, Tori. Hah? Lala apa meratapi mereka? Perjalanan wong itu masing-masing kan begitu. Ya biarin aja. Ya benar ini Gusu, nggak harus lebay. Itu kejadian Timur Tengah yang merasa dirinya Sohibul Bait atau Duriyatul Rasul, sanadnya bersambung. Kan beliau juga merasakan kesedihan, tapi kan saya merasakan jangan sampai berlebihan. Kalau memang beliau itu Duriyatul Rasul, para kiai sepuh, para bini sepuh, kan semuanya merasakan juga. Tapi kan gak harus lebay seperti yang kejadian tempo dulu gitu loh. Dirayakan saja, monumental kan dirayakan. Dirayakan apa sih? Ya sebagai perayaan-perayaan untuk mengingat saja. Tapi kan gak harus lebay, gak harus bersedih. Di dunia ini harus terus berjalan, berputar dan selalu berputar. Gak boleh berhenti gitu loh. Perbuatan jahiliyah itu adalah jika kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, kemudian kita mencabik-cabik rambut kita, mengodol-ngodol rambut, melukai badan dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan jahiliyah, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mana ada hadisnya harus seperti itu? Nggak ada. Nah itu, saya lihat kemarin dia orang, waduh, itu sampai dicacah-cacah badannya, kepalanya berdarah-darah. Tetapi imamnya itu yang pakai surban itu cuma nonton, ya, nggak melukai badannya. Seharusnya itu yang melukai badannya lebih dalam itu yang berdiri di depan itu seharusnya. Kalau rakyatnya itu jamaahnya itu cuma 1 cm, seharusnya dia itu 10 cm begitu. Nangisnya harus lebih keras. Kalau jamaahnya itu darahnya cuma mengalir 10 tetes, dia itu harus 100 tetes begitu. Kalau sampai mengalir gitu ya, seharusnya yang di depan itu sampai ke tanah darahnya. Loh, begitu. Itu mau dipikir. Ya benar Gus, benar sekali. Jahiliyah itu, ajaran jahiliyah. Kalau memang kesedihan itu jangan sampai segitunya tuh, terlalu berlebihan dan juga mudarat juga. Bagus. Kalau kejadian masa lalu memang benar kejadian masa lalu, itu flashback dari masa lalu.
ya kita jangan mengadakan acara yang bersukacita lah, turut bersimpati aja, berempati. Kalau memang iya, memang benar, kan kita kan generasi berapa ribu tahun tuh kejadian itu, nggak itu dong. Masa kejadian di tanah Jawa sendiri ya tragis ya banyak gitu loh. Jadi masalah itu masalah yang lalu untuk diambil sebagai pelajaran yang bagus. Kenapa kok Imam Husain ini dibantai atau dibunuh atau dipenggal kepalanya kan sampai gitu? Alur ceritanya harus tahu juga. Tapi kita nggak mau tahu sih, itu kan kejadian di Arab sono. Biarlah yang dulu ya dulu, yang kedepannya ini yang perlu. Buat apa mikir yang gitu-gitu? Kita sendiri akan tersugesti ke sana juga. Kalau memikirkan buat apa, nggak mampu lah. Di tempat kami itu kalau suroan itu nggak seperti itu, kan lampu listrik ini, ya. Kemudian oboran, pakai obor itu, ya. Berjalan sambil membaca sholawat, biasanya pakai sholawat badar, rame-rame begitu. Nah ini kan tidak bertentangan dengan syariat kalau seperti itu. Berjalan dari masjid sini ke masjid situ, terus di masjid itu gabung, ke masjid ke sana gabung lagi, akhirnya kumpul lagi pulang-pulang begitu. Kemudian setelah itu makan bareng-bareng, didoakan. Inti doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Intinya itu. Kira-kira menurut panjenengan sae napa mboten niki? Terus ini nanti malam 10 suro. Malam 10 suro sudah jadi kebiasaan bagi kami warga Nahdliyin, terutama di pesantren. Nah, ini mengadakan santunan untuk anak yatim. Enggak, ya cuma itu. Sebelumnya masih ada lagi, tapi intinya itu santunan untuk anak yatim. Orang-orang Jawa tempo dulu, ya sebelum Islamnya begitu kuat, kan gemblengan, tirakat, baca-baca mantra, kemudian pengisian ilmu-ilmu kebal kayak ilmu apa. Ini di tempat saya juga seperti itu, tapi dengan doa-doa, dengan hijab dan lain sebagainya. Kira-kira bertentangan dengan syariat enggak ya? Kira-kira pantas enggak kira-kira? Nah ini tetangga-tetangga saya ini lagi mengumpulkan keris di rumah saya. Ini sudah ada sekitar 60 keris. Tujuannya untuk dimandikan dengan 7 kembang, kemudian pakai jeruk nipis dan lain sebagainya. Setelah itu diwarangi. Ya setahun katanya mandi peninggalan, pusaka-pusaka peninggalan nenek moyang mereka. Ada yang zaman Mojopahit, ada yang ya masih baru juga ada, dan lain sebagainya. Nah ini kan cuman tradisi ya. Ini juga menurut saya tidak bertentangan dengan syariat, cuma keris dimandikan aja kok. Kan ada yang mengharamkan itu, tapi bagi saya itu enggak. Mungkin kalau ada yang mengharamkan, monggo silahkan tag saya. Itu acara dulu Gus Ahmad, bener. Ya saya kan juga dulu ikut menakiban. Kalau menakiban suroan kan disebut semua itu. Tapi kan ajarannya kan gini Gus. Ajarannya ulama-ulama dulu itu enggak membuka masa lalu sebenarnya. Tapi tanggal 11 kalau di Madura ini kan ke-11an malam 11 bahasa Jawa. Nah, kalau yai kan ngendika 11 itu tanggalan sing diwelasi itu 11. Kejadian Imam Husain kan tanggal 10 malam 11 kejadian itu. Jadi tembus masalah kejadian itu tembus semua. Di sini menakibkan Gus.
Karena apa? Ya kita nggak tahu kejadian apa, ya nggak tahu. Tapi akhirnya kan buka-buka sendiri itu. Itu terjadi kejadian itu nggak umat Muslim itu yang merayakan, umat kafir seluruh dunia merayakan sebenarnya. Dari kejadian ke-11 sampai jadi bola loh. Kepala ditendang-tendang dulu, sejarah riwayat kan kepalanya Imam Husain kan ditendang-tendang itu. Jadi buat bal-balan. Tapi dulu kan orang banyak. Kejadian itu tanggal 10 sebenarnya, malam 11. Monumental sekali itu kejadian itu. Tembus semua, tembus. Jadi peristiwa itu sampai sekarang itu terjadi mungkin ya, sebagai inspirasi semua dunia, inspirasi dunia. Kalau dulu ulama-ulama pernah dengar itu kalau sepak bola itu diharamkan, kalau ulama sebagian khilafiyah ulama itu lihat bola itu diharamkan karena apa? Tahu kejadiannya tuh. Tapi kita dulu nggak tahu, pas kejadian itu diungkap, Allah yang membuka, ya akhirnya ya kebuka, tersingkap. Berapa ribu tahun sudah kejadian itu. Buat apa? Bener kata Guso, itu kan kejadian dulu di Arab, di Karbala, di tanah Irak. Nah, kita yang mendengar dari tanah Jawa aja mendengar tuh, menyimak. Jangan salah loh Gus. Walau ulama-ulama dulu, para bini sepuh dulu itu kan memang ikut budaya Jawa tuh, seni budaya Jawa. Kalau keris-keris dulu itu ya sudah berbaur loh Gus. Hanya orang NU ya, ulama-ulama dulu yang sudah berbaur dengan kearifan lokal. Udah nggak ada itu masalah, itu sudah melebur menjadi satu, orang Arab dan orang Jawa sebenarnya. Ini kan barusan aja kan, orang Arab ini seperti pendatang, masih pendatang aja. Sebenarnya sudah lama itu. Khilafiyah itu sudah lama, tapi kan bisa disatukan. Dan itu pun kalau dibilang syirik, ya itu kan masih baru tuh. Dulu sudah dibahas. Kalau sudah melebur, orang sudah melebur ya jadi orang Jawa, yang Arab yang sudah nggak ngaku-ngaku. Turunan Wali Songo sudah banyak di tanah Jawa. Melebar itu masih dihilangkan itu nasab terahnya itu sama para habaib dari Yaman itu tuh. Padahal sudah melebur. Masalah silsilah kan jelas. Tapi kan nggak mungkin diomong. Dari al-Adamatkan ataupun dari Bani Ba'alawi, tapi nyata-nyata masih ada gitu loh. Nggak ngaku, banyak sekali. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya les bumi. Les bumi itu selalu ngaji sewelasan. Ngaji sewelasan, tidak harus 11 Muharram, enggak. Setiap bulan sewelasan, terutama di Kabupaten Malang. Iya, betul. Nah, itu seperti siapa itu? Raden Mas Joko Tingkir, Mas Karebet. Itu menurut sejarah itu beliau itu keturunan Rasulullah yang 23, tetapi Jawani. Masalah terah atau silsilah dari Sunan itu kan sambung, berarti beliau mempunyai silsilah ke sana gitu loh. Nggak sembarangan orang itu, nggak sembarangan orang punya silsilah begitu. Tapi sudah Jawani, sudah bersatu, menyatu, melebur menjadi orang Jawa. Nah, itu namanya genetik. Kalaupun beliau ini masih teranya dari sono, jauh dari sono, ada satu tes DNA itu masih nyangkut, satu bahasa memang.
lugot. Kalau memang hidungnya sudah agak mancung atau perawakannya sudah agak seperti orang Arab, tapi lugotnya masih bisa, mungkin nggak bisa hilang itu fase dalam berbahasa Arab, walaupun nggak terlalu ke Arab-Araban. Dan lagi juga mungkin juga ada ciri-ciri lain. Jadi Gen Rasulullah itu gak harus orang Arab atau orang ganteng, enggak sebenarnya. Gen Rasulullah itu orangnya tata keramanya bagus, adab akhlaknya itu kan gitu Gus. Keturunan orang Madura yang ada di Jawa, terutama Malang ini ya, banyak sekali. Beliau mendirikan pesantren, ya ada yang jadi petani dan lain sebagainya. Yang jelas Muslim lah. Beliau itu keturunan dari Bujuk Cendana, mempunyai ciri-ciri khusus. Dan setiap keturunannya itu kalau salaman itu tahu, kakek kamu Madura ya, pasti begitu. Asalnya Madura ya, padahal sudah logatnya Jawa, padahal sudah nggak bisa Madura. Itu ada, ya, memang sudah lama. Tetapi mereka tuh tahu kalau kakek-kakeknya dulu tuh memang ada yang di Madura. Nah ini katanya itu ada ke situ. Lah ini orang Jawa ini yang seperti itu berani tes DNA. Maksudnya berani tes DNA melawan Ba'alawi. Panjenengan ini dari dulu nggak pernah VN loh. Cuma ngetik-ngetik doang. Sudah nikah belum? Kalau belum nikah ini sana santri banyak ini yang mau siap dinikahkan ini. Ya saya tak tunggu. Tapi tolong jangan dipaksa. Kalau nanti punya istri dari sini kok kunut ya, jangan dipaksa harus nggak kunut ya, nggak apa-apa, yang penting subuhan. Siap-siap, insya Allah. Saudara saya juga dari sana, di Tumpang, Gus Ubaidillah. Dulunya itu beliau itu putra dari Kiai Baihaqi yang hijrah karena ikut istri ke Tumpang. Entah Tumpang mana sampai sekarang belum ketemu. Dari tahun 2004 waktu porong meletus itu. Waktu porong meletus kami berpisah. Saya pergi ke sini, beliau pergi ke sono. Memang nyatanya saya memang orang sini. Wis ngene iki lek ngomong karo cah ngenom iki sing demono sing ayu. Alim kayak apapun juga lek welek, jarang sing naksir. Wangel golek bojo. Ini perlu pakai mahabbah, yaitu doa mahabbah. Nah, Mbah Muhammadiyah mau percaya doa mahabbah mbora. Tapi kalau di NU itu ada zikiran, wiritan supaya Gusti Allah malasi, supaya bendang payu rabi. Ngono. Ya asline ngono tujuane iku. Doa gitu hal ini. Aslinya ngono, orang mahabbah pengasihan sing piye-piye ora. Cuma sebutannya lebih gampang saja. Ini ada nih, Kang. Seorang yang ya lumayan cantik lah dia itu hafid Quran, tapi 17 juz masih 17 juz. Sudah nikah kemarin itu, tapi jadi janda sekarang. Suaminya mati di Kanjuruhan kena asap. Ya salah sendiri, manten baru itu, kemanten baru meninggal kena asap di Kanjuruhan waktu tragedi itu, tragedi Kanjuruhan. Ya istrinya janda, hamil dan sekarang sudah melahirkan. Piye. Sugih ya, ayu sugih, ngalim piye.